Apa yang dialami oleh David De Gea benar-benar menyakitkan. Yap, setelah 12 tahun lamanya mengabdi, termaksud di masa ketika MU ini menjadi sebuah grup komedi, De Gea tetap setia dan sabar untuk terus berjuang di bawah Mistar. Dan kini di saat dia dianggap sebagai kiper kuno yang tidak bisa bermain bola bawah, ia dilepas begitu saja. Bahkan yang bikin sakit hati, nasibnya sempat digantungkan oleh pihak klub. Lantas layakkah seorang David De Gea mendapatkan perlakuan semacam ini dari Manchester United? Sejak datang dari Atletico Madrid 12 tahun yang lalu, penampilan dan kemampuan seorang David De Gea dalam mengamankan gawang membuatnya menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki oleh Manchester United. Namun sayangnya dalam beberapa musim terakhir, ia mengalami fluktuasi performa. Meskipun begitu, De Gea pada akhirnya tetap banyak melakukan hal yang membuat MU terselamatkan dari rasa malu, terutama musim 2021-2022. Kalau kipernya bukan De Gea, mungkin MU ini bisa bernasib lebih buruk dari Chelsea yang finish di posisi 12 musim 2022-2023. Yap, datang pada Juni tahun 2011 untuk menggantikan Edwin van der Sar yang pensiun, membuat De Gea yang ketika itu masih berusia sangat muda harus memikul beban berat di pundaknya. Meskipun begitu, Sir Alex Ferguson percaya kalau kiper mudanya tersebut bisa untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Hal itu dibuktikan oleh Fergie yang terus mempercayai De Gea, kendati di awal musim sang kiper tampil buruk dan kerap melakukan blunder. Hingga pada musim 2012-2013, kiper asal Spanyol tersebut mampu memperbaiki semuanya dan membawa Setan Merah juara sebagai kampiun Premier League. Nah, selepas Fergie pensiun, De Gea ini dianggap jadi salah satu warisannya yang paling berharga. Penyelamatan di luar nalar pun kerap dipertontonkan olehnya, dan bila kiper MU ini bukan De Gea, mungkin saja Setan Merah akan mengalami nasib lebih buruk, terutama di musim 2021-2022 yang kita tahu adalah musim menjijikan bagi Manchester United. Yap, sebelum ini De Gea sendiri pernah nyaris pergi dari Old Trafford pada tahun 2015. Semua tahu kalau sang kiper selangkah lagi akan join ke Real Madrid sebagai penerus legasi dari sang legenda Iker Casillas. Akan tetapi transfer tersebut nyatanya harus batal di saat-saat terakhir usai pihak United dinilai terlambat menyerahkan salah satu dokumen transfer ke El Real. Nah, di balik drama transfer yang bikin heboh tersebut, banyak pihak yang meyakini kalau kegagalan transfer ini adalah ulah manajemen Manchester United yang gemar menunda negosiasi. Bahkan ada yang menyatakan kalau MU sengaja mengulur-ulur waktu karena pada dasarnya belum mau melepas De Gea, meskipun bakal ditukar oleh Keylor Navas. Nah, pasca kegagalan transfer tersebut, De Gea pada akhirnya tetap menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Meskipun sempat naik turun, namun penampilannya kembali stabil. Terbukti mau siapapun pelatihnya, ia tetap jadi pilihan utama. Namun perlu juga dicatat, kalau De Gea juga sempat menjalani musim kelam, di mana gawangnya banyak sekali kebobolan, yaitu di musim 2018-2019 dan 2021-2022. Yap, di dua musim tersebut gawang De Gea kebobolan lebih dari 60 gol dalam satu musim.
Nah, meskipun banyak jebol, terutama di musim 2021-2022, tapi itu semerta-merta bukan 100% salah De Gea. Emang tampil ancur-ancuran di bawah Ole dan Rangnick. Dan jelas kalian tahu sendiri kan siapa musuh abadi De Gea di musim tersebut? Benar, Lord Baginda Maharaja Harry Maguire. Bisa jadi di musim tersebut kalau kipernya bukan De Gea dan penyerangnya bukan Cristiano Ronaldo, MU ini mungkin akan lebih bernasib buruk ketimbang Chelsea musim lalu yang finish di posisi 12. Kemudian saat memasuki eranya Erik ten Hag, penampilan De Gea bisa dikatakan mending, terutama dari sisi jumlah kebobolan. Sampai pada akhirnya, ia menyabet gelar individu Golden Gloves karena mengantongi 17 clean sheet dalam 38 pertandingan Premier League. Nah, meskipun tampil heroik dan mendapatkan gelar Golden Gloves, tak membuat manajemen United senantiasa terpukau dan menghargai De Gea dengan kontrak jangka panjang serta kenaikan gaji. Yang ada, United justru kembali menunda-nunda tahap negosiasi meskipun mereka tahu kontrak De Gea berakhir pada 30 Juni 2023. Dan yang bikin miris adalah De Gea ini dianggap mata duitan karena tidak mau menurunkan gajinya. Namun faktanya, sang kiper ini sebenarnya fine-fine saja karena ya sudah kadung tresno dengan MU. Usut punya usut, ternyata agennya dahulu, yaitu Jorge Mendes lah, yang jadi biang keladi. Sebab yang minta duit tinggi itu ternyata si Mendes. Tapi De Gea lah yang dianggap mata duitan. Alhasil, kiper 32 tahun itu pun memecat Mendes dan menunjuk saudaranya sendiri untuk mengurus segala bentuk negosiasi. Awalnya semua berjalan oke, karena emang sejak awal De Gea ini setuju untuk dipotong gajinya dan menyepakati kontrak perpanjangan. Akan tetapi dilansir dari The Athletic, pihak Manchester United justru kembali menunda kesepakatan, di mana MU ini malah menarik ulang lagi kontrak yang telah diberikan kepada De Gea dan mengganti dengan tawaran gaji yang lebih rendah lagi. Emang edan klub yang satu ini. Dan sampai akhirnya karena tidak kunjung tercapai kesepakatan, De Gea pun berstatus bebas transfer per 1 Juli kemarin. Mirisnya lagi, Manchester United menyatakan kalau negosiasi tetap berlanjut. Intinya De Gea dibilang jangan cari klub dulu, tapi di satu sisi tawaran menggiurkan pun datang dari klub Arab Saudi Al Nassr yang siap menggaji De Gea dengan mahal. Asli deh, sikap MU kepada De Gea benar-benar memalukan. Dan yang bikin miris lagi, seolah-olah De Gea ini adalah anak kemarin sore yang baru sebulan 2 bulan membela setan merah. Ya, setelah akhirnya tak kunjung menemui kejelasan, apalagi MU kabarnya sudah on deal dengan Andre Onana, maka itu seperti kode kalau De Gea diusir secara halus. Maka melalui akun sosial media pribadinya, ia menuliskan pesan perpisahan yang begitu dalam. Yap, De Gea pergi dengan status legenda dan seharusnya ia mendapatkan sesuatu yang lebih layak sebagai bentuk perpisahan ketimbang cuma sekedar ucapan thank you di akun sosial media klub. Bagaimanapun, subangsih dan loyalitas De Gea kepada Manchester United tidak perlu ditanyakan lagi. Memang ia adalah kiper jadul. Memang ia tidak ahli dalam bermain sebagai kiper modern. Tapi sejatinya ini masih musim pertama baginya bermain dengan konsep yang berbeda dan ia layak mendapatkan kesempatan lebih, tapi itu tidak diberikan. Memang De Gea sering blunder, tapi coba sebutkan satu kiper di dunia ini yang gak pernah melakukan blunder, terutama di laga-laga besar. Ya, 1 juta kali save berharga yang dilakukan oleh De Gea seolah tak dianggap berarti hanya karena ia tidak bisa passing dengan akurat. Tapi ya begitulah hidup, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.